Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita ketemu lagi untuk sama-sama kita merenungkan tentang firman Tuhan, tentang mengasihi Tuhan. Sebagaimana seberapa dalam kasih kita kepada Tuhan. Seperti kita ketahui bahwa Tuhan sudah mengasihi kita, ya. Tuhan sudah mengorbankan dirinya, melepaskan segala kekuasaannya, melepaskan kekayaannya, semua untuk kita. Tuhan yang tadinya tidak terbatas menjadi Tuhan yang terbatas. Tuhan yang maha pencipta menjadi manusia, sama seperti manusia. Tuhan yang memiliki kekuasaan menjadi tidak berkuasa. Sehingga Tuhan disalib, mati disalib seperti penjahat, yaitu disalib di gunung yang namanya Tengkorak, yaitu tempat penyaliban para penjahat, ya, sampai mati. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang sulit buat kita untuk menyamakan kasih Tuhan dengan kasih kita. Kasih Tuhan tidak terbatas, tapi kita hanya sebatas pikiran kita. Nah, ini Tuhan. Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Dia rela untuk masuk ke dunia yang jahat. Tapi kita manusia, meskipun dia sudah berkorban, kita tidak mau berkorban untuk dia. Contoh hal kecil adalah mengenai perpuluhan. Ya, kita lihat ada pendeta-pendeta yang ribut soal perpuluhan. Dia bilang nggak perlu kasih perpuluhan lagi, karena dia udah ke Israel, nggak usah kasih perpuluhan. Lantas ada pendeta yang bilang tidak bisa. Perpuluhan itu adalah haknya Tuhan. Karena baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu ada ketentuannya. Tetap kita harus memberikan persembahan perpuluhan, ya, pada Tuhan. Itu dulu pernah saya bahas di kitab Maleakhi, itu jelas sekali. Yang tidak memberikan perpuluhan akan dikutuk. Tapi yang taat memberikan perpuluhan, kembali kepada jalan Tuhan, bertobat, Tuhan akan memberkati. Nah, ini dia Bapak Ibu. Nah, saya akan masuk ke ayat Alkitabnya, ya, yaitu kitab Ulangan pasal 6 ayat 5. Saya bacakan, ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa artinya segenap? Segenap artinya genap, seluruh kekuatan, dengan seluruh hati, dengan seluruh jiwa, dengan segenap kekuatan mengasihi Tuhan. Ini dari kitab Ulangan. Kalau kita lihat dari Matius pasal 22 ayat 37, itu dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu di Matius, ya. Tadi dari perjanjian lama, sekarang di Matius di perjanjian baru, ya. Terus ada lagi Markus pasal 12 ayat 30.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, ini ada penambahan, segenap hatimu, ya, segenap akal budimu. Apa artinya segenap akal budi? Akal budi itu ada dalam pikiran kita. Kalau kita benar-benar mengasihi Allah, akal budi kita benar-benar mengasihi Allah dengan sungguh, kita tidak akan berani untuk tidak memberikan perpuluhan. Kenapa? Karena kalau kita tidak memberikan perpuluhan atau persembahan perpuluhan, itu artinya kita melawan firman. Firman sudah mengatakan berikan perpuluhan supaya ada makanan di rumahku. Tapi kita menyimpang dari firman. Nah, kalau Bapak Ibu baca kamus Alkitab, dosa itu artinya adalah menyimpang dari firman Tuhan. Kalau kita menyimpang dari firman Tuhan, Tuhan mengatakan berikan perpuluhanmu ke dalam perbendaharaan rumahku supaya ada makanan di rumahku. Itu kita tidak lakukan, artinya kita menyimpang dari firman. Artinya kita tidak taat kepada firman. Ya, kalau kita tidak taat berarti kita melawan. Ya, kalau saudara kerja, Bapak Ibu kerja, kita bekerja nih, saya juga bekerja sama orang di perusahaan. Kalau bos kita perintahkan ini A, B, C lakukan, tidak kita lakukan, artinya kita siap diberhentikan. Artinya kita melawan sama perintah atasan. Iya kan? Jadi Bapak Ibu, jangan turutin berita-berita yang tidak benar, berita-berita bohong, penafsiran-penafsiran manusia yang bukan firman Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita harus taat kepada firman Tuhan. Kenapa? Ya, karena kalau kita tidak taat kepada firman Tuhan, maka kita berarti berdosa kepada Tuhan. Kalau kita berdosa kepada Tuhan, berarti kita siap masuk neraka. Ya enggak? Logikanya aja. Kalau kita ngelawan perintah atasan, kita siap untuk dipecat. Kan gitu. Kalau kita ngelawan, kita tidak taat, kita tidak melakukan perintah, artinya kita siap untuk dimaki-maki atau dikenakan surat peringatan. Ini secara dunia, benar nggak? Karena itu Bapak Ibu, kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap pikiran, ya, dan segenap akal budi. Kenapa dibilang segenap akal budi? Dengan akal budi kita tahu siapa Tuhan kita. Kalau Dia Allah yang Maha Kuasa, Allah Maha Pencipta, Allah yang Maha Kaya, Tuhan atas segala Tuhan yang mau masuk ke dunia demi untuk menolong kita. Tapi kita tidak lakukan, tidak percaya, bahkan kita tidak mau mengasihi Tuhan. Sebagai contoh, kita lebih cinta uang daripada cinta Tuhan, jadi kita berat untuk kasih perpuluhan.
Tapi kalau kita lebih cinta Tuhan, kita pasti memberikan perpuluhan. Karena kalau kita pacaran saja, kita mencintai pacar kita, pasti kita mau memberikan yang terbaik untuk pacar kita, bukan? Masa kita pacaran atau kita udah mau janji nikah, kita kasih cincinnya cincin dari besi, bukan dari emas yang murni, tapi kasih besi yang bisa karat. Ini sebagai contoh. Kalau kita benar-benar cinta Tuhan, bukan cinta duit, kita lebih taat kepada firman. Tuhan udah bilang, kasih perpuluhan. Kita kasih. Tapi kalau kita nggak mau kasih, berarti kita lebih cinta duit daripada cinta Tuhan. Intinya di situ. Ingat Bapak Ibu, uang itu adalah akar daripada segala kejahatan. Karena uang, gereja bisa pecah. Karena uang, suami istri bisa cerai. Karena uang, orang bisa masuk penjara karena korupsi. Karena uang, orang bisa membunuh sesama. Hati-hati. Saya hanya menyampaikan firman Tuhan. Selebihnya Bapak Ibu yang pilih, mau pilih diberkati atau mau pilih kesusahan atau kutuk karena menyimpang dari firman. Ingat, kalau kasih perpuluhan berarti kita benar cinta Tuhan. Kalau kita nggak cinta Tuhan, pasti kita nggak kasih perpuluhan. Itu pilihan saudara. Kalau saudara tidak cinta Tuhan, silakan pilih jalan hidup saudara. Saya tidak mau maksa, saya cuma bilang sesuai dengan firman Tuhan, kita harus taat dan memberikan perpuluhan. Ini adalah masalah cinta Tuhan atau cinta uang. Tapi saya ingatkan, uang itu akar segala kejahatan dan sumber dari segala malapetaka. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, teman-teman semua. Nanti kita sambung lagi di episode yang berikutnya. Dalam renungan sebutir debu, jangan lupa klik subscribe dan share. Supaya makin hari makin banyak orang mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di renungan sebutir debu yang lain.